Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Hari ini saya membuat kue ukuran 20 cm. Tekstur kuenya lembut, nggak bikin seret, dan bahannya juga ekonomis. Resep ini sering saya pakai karena ukurannya pas ya untuk satu loyang ukuran 20 cm, dan bahan yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Oh ya, mumpung masih di bulan Syawal, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan semua salah kami ya, terima kasih. Sebelum lanjut ke video untuk resep dan cara membuatnya, jangan lupa klik like dan klik subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Pertama, sebelum kita membuat kue, siapkan loyang terlebih dahulu. Saya pakai loyang ukuran 20 x 20 cm untuk tingginya sekitar 6-7 cm. Lalu olesi bagian bawah loyang dengan sedikit margarin. Margarinnya cukup dioles di bagian bawah loyang aja ya. Pinggiran loyang tidak perlu dioles dengan margarin supaya kuenya nanti ketika matang tidak menciut. Lalu bagian bawah loyang dialasi dengan kertas roti dan dioles kembali dengan sedikit margarin. Kalau sudah, loyang bisa disisihkan. Selanjutnya, siapkan coklat bubuk sebanyak 2 sendok makan atau sebanyak 25 gram. Tambahkan air panas, kemudian aduk sampai tercampur merata sehingga membentuk seperti pasta. Kalau sudah tercampur merata, sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah, pastikan wadah bersih dan kering supaya adonannya nanti bisa cepat mengembang. Lalu tambahkan 5 butir telur utuh. Kalau mau hasil kuenya tinggi full sampai 1 loyang penuh, Bunda bisa pakai telur yang ukurannya besar. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk supaya tidak bau amis. Tambahkan 1 sendok teh emulsifier cake, saya pakai SP, kalau mau pakai ovalet juga bisa ya. Selanjutnya mixer dan tambahkan 150 gram gula pasir. Masukkan gula pasir secara bertahap, mixer kurang lebih selama 10 menit dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang dan berjejak seperti ini. Kemudian tambahkan 160 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Masukkan tepung terigu ke dalam adonan sambil diayak supaya tepung terigunya tidak menggumpal. Tambahkan 20 gram tepung maizena atau sebanyak 1 sendok makan. Tepung maizenanya juga jangan lupa diayak ya. Lalu adonan saya aduk sebentar dengan pengaduk mixer supaya tepungnya tidak bertebaran kemana-mana. Kalau sudah agak tercampur rata, kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah atau speed 1, mixer sampai tercampur. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan dan sudah tidak panas. Masukkan margarin yang sudah dilelehkan ke dalam adonan. Tambahkan 50 gram atau 50 ml minyak goreng. Saya pakai perpaduan margarin dan minyak goreng supaya nanti hasil bolunya lebih lembut dibanding dengan menggunakan full margarin. Kemudian kita aduk sebentar menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah sampai tercampur. Pokoknya kalau mengaduk adonan tepung dan margarin itu pakai kecepatan yang paling rendah dan sebentar saja ya. Lalu kita aduk kembali dengan spatula untuk memastikan tidak ada endapan margarin yang belum tercampur merata. Aduk menggunakan teknik aduk balik untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi endapan minyak atau margarin yang ada di bagian bawah adonan. Setelah adonan tercampur merata, sisihkan. Lalu kita siapkan adonan coklat yang sudah disiapkan di awal. Kita tambahkan sebanyak 2 sendok spatula ke dalam adonan coklat. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita ambil adonan yang rasa coklat sebanyak 1,5 sendok makan ke dalam plastik dan kita ikat plastik tersebut. Ini akan kita pakai untuk motif bagian atas kue.
Kalau sudah selesai diikat plastiknya, kita bisa sisihkan. Kemudian kita siapkan loyang yang sudah disiapkan di awal. Masukkan adonan ke dalam loyang tersebut secara bergantian antara adonan putih dan adonan yang rasa coklat. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam loyang, terakhir kita bikin motif bagian atas kue dengan membuat garis menggunakan adonan rasa coklat. Selanjutnya gunakan tusuk sate untuk membuat motif. Kemudian hentakkan adonan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu adonan siap untuk kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan 10 menit. Saya panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah. Panggang kue sampai matang. Setelah kue selesai dipanggang, keluarkan kue dari oven, kemudian hentakkan kue supaya kue tidak menciut. Lalu sisir pinggiran kue menggunakan spatula. Balik kue dan lepas kertas roti yang menempel pada bolu tersebut. Kemudian diamkan kue sampai suhu ruang. Kalau sudah tidak panas, kue bisa langsung dipotong atau dikemas sesuai dengan selera. Nah, ini kuenya sudah tidak panas, kuenya bisa kita kemas menggunakan kardus ukuran 20 cm. Jadi kardus yang digunakan sama dengan loyang yang dipakai. Dan kuenya pun siap untuk kita gunakan untuk oleh-oleh atau untuk ide jualan juga bisa. Kalau mau langsung disajikan, kita nikmati untuk teman ngeteh atau teman ngopi, kita bisa langsung potong kuenya dan tekstur kuenya atau bolunya beneran nih empuk banget. Satu loyang Bunda bisa potong menjadi 3 bagian, lalu dari 3 bagian itu kita bagi lagi menjadi 9 bagian. Jadi satu loyang bisa menghasilkan sekitar 27 potong kue. Dan enaknya menggunakan loyang yang kotak. Ini kalau kita potong itu bisa hasilnya tuh sama rata gitu ya. Kalau pakai yang tulban yang tengahnya bolong kan agak susah gitu ya motongnya ya. Kalau yang kotak tuh lebih gampang. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita langsung potong, kita bisa nikmati langsung dengan teh hangat atau dengan kopi. Kalau mau digunakan untuk ide jualan atau ditaruh di dalam kardus, potongannya juga mudah ya. Satu loyang bisa kita potong menjadi 27 bagian. Dan ini dia hasilnya. Kuenya beneran teksturnya tuh empuk banget, rasanya enak, gak bikin seret, manisnya juga pas. Pokoknya ini resep favorit saya kalau bikin bolu yang ekonomis tapi hasilnya tetap empuk karena tadi menggunakan margarin dan minyak goreng ya. Jadi tekstur bolunya tuh lembut, tidak terlalu padat, dan ini recommended untuk dicoba. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa klik like dan klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.